Inilah gunung sampah. Lokasinya di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sampai pagi tadi, Selasa 9 November 2021, ketinggiannya sekitar 25 meter. Ketinggian gunung dengan aneka warna itu bisa terus bertambah, karena rata-rata 450 ton sampai 600 ton sampah ditambahkan ke sana setiap harinya. Sampah ya, kalau sampah ini kan sekarang kita bicara di TPA. TPA kita ini yang sekarang existing itu ada 9 hektar, kondisinya sudah overload. Tapi di sebelahnya ini ada TPA Sanitary Landfill, itu ada sekitar 5 hektaran dengan nanti itu alat-alatnya. Dan kondisi yang sekarang yang jelas TPA sudah penuh. Kalau saya lihat kondisi di lapangan hari ini, ya ini kalau Sidoarjo diisukan darurat sampah itu masih jauh dari darurat sampah. Kenapa? Lahan yang tersedia di sini dari tinjauan lapangan itu sekitar tadi 28 hektar. Kemudian yang digunakan hari ini hanya 8,5 hektar. Memang betul tumpukan sampah sudah sekitar 25 meter. Terus juga memang betul bahwa ada efek-efek terhadap dampak lingkungan, terutama terhadap air tanah. Di sini tadi kita lihat ada 4 desa yang air tanahnya sudah terkontaminasi oleh lindi atau serapan lindi, artinya serapan air sampah itu tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat kondisi existing ya sekarang itu, saya sedikit historinya aja. Dulu ketika tahun 2013 itu ada 4 hektar ya. 4 hektar itu ternyata juga tidak cukup lama waktunya. Terus kemudian waktu kami masih menjabat itu kami usulkan menambah 3 hektar. Terus kemudian masih tetap tidak cukup. Terus kemudian ketika sanitary landfill disepakati di lahan kawasan tersebut, maka waktu itu kita bebaskan lahan sekitar 20 hektaran. Nah, terus kemudian untuk menambah lifetime-nya yang TPA yang lama itu kan diambillah sekitar 2 hektaran begitu, supaya untuk memperpanjang. Nah, terus kemudian existing sekarang itu juga sudah dibangun yang namanya new landfill dalam kaitannya rangkaian pekerjaan sanitary landfill itu sekitar 5,5 hektar. Nah, kita memang secara existing masih ada tanah ya sekitar 10 hektaran itu yang memang masih free. Tetapi ini kan setelah sanitary landfill dibangun kan tidak boleh untuk menjalankan TPA itu dengan model lama. Nah, ini yang memang harus dipahamkan. Hari ini saya dapat informasi dari anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari fraksi Gerindra bahwa hari ini akan diajukan atau akan dibahas masalah rencana peraturan daerah tentang sampah ya. Ya mudah-mudahan aja rencana peraturan daerah tentang sampah ini bisa mengcover permasalahan-permasalahan sampah dari mulai hulu sampai dengan hilir gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Namun demikian ya, saya masih belum cek apakah masalah sampah ini permasalahan termasuk anggarannya itu sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Apakah sudah dimasukkan dalam program prioritas? Saya juga belum cek gitu ya. Mudah-mudahan aja sudah dimasukkan dan menurut saya ini perlu dimasukkan. Kemudian kami harus olah dulu, dipilah. Ada beberapa hal yang memang harus dicermati betul supaya nanti tidak gagal implementasi, intinya begitu. Nah, di dalam perda ini nanti semua itu alurnya, mekanismenya itu akan bisa menjadi alur yang bagus dari hulu sampai hilirnya.
Terus kemudian tentang beban secara proporsional yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk oleh pemerintah. Intinya begitu saja. Apa ada hal yang terkait pembagian kewenangan pengelolaan sampah antara OPD dengan jajaran di bawah? Ya, ini yang perlu saya sampaikan bahwa nanti penyelenggara pengelolaan persampahan itu ada tiga. Yang pertama ini adalah OPD, dalam hal ini DLHK. Yang kedua itu adalah badan usaha. Yang ketiga ini adalah kelompok masyarakat. Jadi inilah yang nanti di dalam regulasi ini yang menyelenggarakan layanan persampahan. Kalau sekarang ini yang dilakukan oleh kami, oleh OPD, itu sangat terbatas ketika harus nangani sampai di tingkat hulu. Ya. Nah, kami ini nanti lebih banyak berkonsentrasi pada layanan yang ada di pemrosesan akhir di TPA, sehingga nanti yang menjadi layanan terdepan itu adalah oleh badan usaha, misalnya di situ ada BUMDes atau nanti mungkin ada swasta yang nanti mereka ini atas arahan kita mereka bisa menjadi pelayan persampahan. Terus yang kedua ini kelompok-kelompok masyarakat, misalnya KSM ya, kelompok swadaya masyarakat. Nah, mereka ini juga harus mengerti tentang hitungannya. Nah, jadi kalau nanti layanan itu sudah terpola seperti ini, nanti tanggung jawab masing-masing itu nanti sudah bisa diukur secara proporsional. Gitu. Faktanya ya kan? Jadi pemerintah daerah itu sebetulnya pintu akhir permasalahan sampah yang masyarakat, desa tidak bisa nangani. Tapi namun demikian kita hari ini jangan terbalik, masalah sampah kita serahkan ke pemerintah daerah. Ini kita jangan jadi berpikir terbalik seperti itu. Dimulai dari kita sendiri, dari masyarakat sendiri, yaitu dari 3R tadi itu. Seperti itu. Terima kasih. Sinergitas semua komponen masyarakat adalah kunci meratakan gunung sampah di Sidoarjo. Bupati bukan hanya camat, kepala desa, bukan Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Ini masalah kita semua. Sedari kecil hindari masalah misalkan membuang sampah di sungai. Jadi ini adalah masalah kita bersama. Bukan waktunya untuk saling menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi semua harus sadar diri. Ini juga untuk keberlangsungan anak cucu kita semua. Oleh karena itu, yang tugasnya di kabupaten juga harus menyelesaikan, yang tugasnya di desa, TPST-nya juga diawasi. Jangan sampai seperti saat ini. TPA ini akan lebih cepat untuk penuh karena tidak ada pengelolaan di tingkat paling bawah TPST itu. Seakan-akan dari rumah tangga langsung pindah ke Jabon. Nah, kalau terus seperti ini maka juga tinggal nunggu waktu lagi. Oleh karena itu inovasi serta kerjasama semua warga wajib. Tugasnya kabupaten memastikan inovasi serta TPA-nya berjalan. Di kecamatan juga harus menjalankan itu. Di desa juga menjalankan TPSD-nya. Di RT RW-nya juga menjalankan entah itu compostingnya dan sebagainya sehingga anak cucu kita ke depan mendapatkan warisan lingkungan yang lebih baik, mendapatkan warisan sebuah ekosistem yang baik, bukan ekosistem sampah yang penuh dan kurang elok untuk dinikmati. Saya kira itu, oleh karenanya mari kita selesaikan bersama-sama dari dini mungkin. Semuanya harus gotong royong. Ini masalah kita bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Pramono dan Jalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNR TV.